Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Banjir. Airnya naik nih. Satu rumah lagi ke Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semakin deras dan tadi ini. Pemirsa, inilah potongan video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan momen haru saat tim penyelamat menemukan tubuh ibu dan anak yang tertimbun material banjir sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Kita mencari dengan beberapa peralatan yang kita gunakan seperti chainsaw untuk membuka puing-puing dari reruntuhan pohon dan lain-lain. Terus juga kita melakukan pencarian dengan menyusuri sungai sampai 3,5 km. Turut prihatin sekali dengan musibah tersebut, di mana saudara-saudara kita banyak yang kehilangan tempat tinggal, banyak yang kehilangan keluarga, dan korban jiwa juga belum bisa dipastikan jumlahnya berapa, kan masih dalam proses. Sedih ya, dan kebetulan saya juga baru ini karena dari kemarin tuh kita lebih fokus ke Bekasi yang parah atau Puncak gitu ya, Jakarta. Ternyata Sukabumi jauh lebih parah. Ya sedih juga, sampai 172 desa dan juga ada seorang ibu dan anaknya yang ikut hidup dan meninggal pada saat banjir. Korban yang terbawa arus banjir diketahui bernama Santi dan anaknya Nurul adalah warga Kampung Gumelar, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Tragisnya, ibu dan anak ini ditemukan tewas dalam kondisi berpelukan, diduga sebagai upaya terakhir untuk melindungi diri dari derasnya arus banjir. Penyebabnya saya rasa mungkin karena ada banjir bandang yang sore hari kemarin terjadi, ada juga longsor. Kita ibu ya Syah, udah pasti memang kita pasti utamain anak gitu. Evakuasinya pun juga dari pelukannya anaknya dilepas, ibunya dalam posisi duduk kayak gini gitu. Itu sih bener-bener kita sebagai ibu sih ngena banget gitu ya, sangat prihatin sekali gitu. Kayaknya udah terjebak banjir dan ketika surut ditemukan masih berpelukan. Itu sangat miris sekali melihatnya gitu. Mirisnya, di balik tragedi memilukan ini, sikap suami korban yang terkesan tidak peduli dengan nasib anak istrinya memancing amarah warga hingga mencetak viral. Kayaknya kurang empati sama sekali gitu ya. Warga yang geram akhirnya menangkap pria yang diketahui bernama Aang ini dan diserahkan ke Polsek Pelabuhan Ratu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut karena Aang diduga mengunci anak istrinya di rumah saat banjir menerjang hingga tak bisa menyelamatkan diri. Nggak paham sih ya, maksudnya dalam video itu kan cuma cuplikan yang dimarahin tetangganya. Kita juga nggak tahu maksudnya si bapak ini kenapa gitu. Hujan deras yang melanda kawasan Sukabumi, Jawa Barat sejak Kamis lalu menyebabkan banjir bandang yang merenggut korban jiwa, ratusan rumah terendam banjir, puluhan hektar sawah dan fasilitas umum rusak, hingga jembatan Cidadap amblas. Kebetulan rumah-rumah ini kan berdekatan, ya, jadi mungkin disapu oleh longsoran seperti yang di sana. Saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai. Saya geser semuanya, atau yang di padan sungai, atau saya desainkan rumah-rumah panggung. Ya, seperti di Kerawang udah oke, Kota Bekasi udah oke, sebagian Bogor sudah oke. Tragedi ini mengakibatkan 7 wilayah ikut terdampak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 jenazah yang tewas, sementara 4 orang korban hilang yang terseret banjir di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih dalam pencarian. Yang terpisah dari anggota keluarganya semoga cepat dipertemukan lagi. Untuk pemerintah tolong segera bantuannya ditunggu, jangan
oke, kan sekarang kan semua tempat, banyak sekali tempat yang banjir, tapi mungkin bisa didahulukan. Banjir yang menerjang wilayah Jabodetabek dan sekitarnya membuat banyak pihak tergerak bersimpati membantu para korban, tak terkecuali Farel Bramasta. Sebagai Mas Dewan, Farel auto terjun langsung ke lokasi terdampak dan melihat bertemu korban banjir di kawasan Babelan, Bekasi. Saya menyempatkan untuk meninjau langsung salah satu titik di dapil saya yang terkena banjir. Jadi ini adalah daerah Babelan di Kabupaten Bekasi yang titiknya cukup parah. Karena kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan muara dan juga ada danau di belakang. Jadi memang kata masyarakat setempat setiap kali ada hujan itu bisa hampir dijamin mereka pasti kebanjiran. Melihat dan bertemu langsung para korban membuat Farel yang prihatin dengan kondisi korban tak hanya gercep memberikan bantuan, tapi lebih mengerti arti sabar di balik musibah yang datang. Saya ketika melihat ini kita baru masuk bulan minggu pertama di bulan suci, sudah terkena musibah seperti ini gitu, dan mereka masih dengan tersenyum, masih dengan penuh semangat mempersiapkan buka puasa, itu jujur menggerakkan hati saya. Sebelumnya, hal yang sama mengunjungi korban banjir di Bekasi dan sejumlah titik lainnya yang juga dilanda banjir parah beberapa hari lalu juga dilakukan Zaskia Adia Meka. Tak hanya berkunjung, istri sutradara Hanung Bramantyo ini tak tanggung-tanggung mengelurkan bantuan kepada sesama yang membutuhkan dengan ikut membantu membersihkan musola dan sekitarnya. Pengen banget bisa jadi banyak manfaat untuk orang banyak gitu. Jadi ya kemarin pas ada musibah, pas banget aku lagi jalan, lagi gerak bareng sama banyak relawan, ya udah langsung ikutan. Oke, kalau kita bisa langsung datang ke satu titik, bisa melakukan sesuatu, bisa ngebantu mereka, kenapa enggak? Enggak sih, kalau lagi turun ke lapangan udah gak kepikiran soal OCD atau apa, tapi gimana bisa ngebantu orang lebih luas lagi, karena kayak apa sih kita kotor bentar, tapi mereka kotor berhari-hari harus beresin rumah, itu udah keluar dari pikiran. Jadi aku udah merasa jadi pribadi yang lain aja kalau udah terjun ke lapangan. Membantu sesama kini menjadi target hidup Zaskia. Karena baginya, hidupnya lebih bermanfaat jika bisa menolong orang lain yang membutuhkan dan bisa saling berbagi. Tak heran kalau sudah 2 tahun terakhir, Zaskia juga terlibat dalam aksi sosial dengan menyediakan iftar sebulan penuh di Masjidil Aqsa. Ya alhamdulillah patungan dari banyak teman baik, kita kemarin berhasil bikin musola di Palestina sementara di Gaza. Senang aja gitu dengan dengan aku punya Instagram, bisa ngelakuin hal yang baik, bisa ngegerakin banyak orang untuk ngelakuin hal baik.